Yup, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas resiko gagal bayar di last bond ya. Nah, buat yang belum tahu apa itu last bond, gampangnya last bond itu mirip kayak es pinjam di Shopee ya. Jadi kalau di Lazada itu kan ada Lazada Pay Later. Nah, itu bagian Pay Later-nya. Nah, kalau last bond ini itu bagian pinjaman uangnya guys ya. Jadi nanti begitu kalian pinjam di last bond ini, itu yang cair ke rekening kalian itu uangnya langsung ya, bukan berupa barang. Nah, ngomongin soal galbay di last bond, tentunya ini erat kaitannya dengan Lazada Pay Later juga ya, karena memang mereka ini kan sama-sama program yang dibuat oleh Lazada. Dan tentunya kalau kalian galbay last bond, ini itu pasti akun Lazada kalian akan dibekukan ya guys ya. Tapi tentunya dengan jangka waktu tertentu ya. Untuk awal-awal biasanya kalian cuman akan diperingatkan denda ya. Untuk Lazada itu kalian biasanya akan kena di 0,12% per hari ya dari total tagihan kalian. Misalnya tagihan kalian bulan ini itu 3 juta, maka teman-teman itu biasanya akan dikenakan 0,12% dari total tagihan bulan itu ya. Nah, itu biasanya denda awal-awal yang dikenakan kepada kalian. Dan kalau kalian tetap galbay ya dan tidak mau membayar dalam kurun waktu tertentu, nah maka nanti kemungkinan besar akun Lazada kalian itu akan dibekukan ya guys ya. Ini mirip kasusnya kayak es pinjam. Nah, kemudian masuk ke resiko kedua ya yang biasanya kalian akan alami kalau kalian galbay di last bond ini adalah adanya DC lapangan. Nah, walaupun sampai saat ini belum pernah saya dengar ada yang didatangi DC lapangan last bond, tapi yang harus kalian tahu ya, last bond itu adalah saudara kandungnya dari Lazada Pay Later ya, sama-sama anak perusahaan Lazada. Di mana Lazada Pay Later itu udah jelas ada DC lapangannya ya, udah banyak kasus di mana nasabah galbay Lazada Pay Later itu didatangi DC lapangan. Nah, kemungkinan besar last bond juga pasti ada DC lapangannya guys ya. Nah, tapi walaupun belum pasti, DC online dari last bond ini ya, yang biasanya nagih kalian lewat WA atau telepon itu udah pasti sangat meresahkan kalian juga ya guys ya. Karena ada teman saya ya yang udah menggunakan fitur last bond ini langsung, padahal jatuh temponya hari ini ya, dan dia memang rencana niatnya itu mau bayar ya hari ini langsung, tapi sebelum dia bayar pun dia udah dihubungi berkali-kali ya guys ya untuk membayar pinjamannya ya. Itu padahal jatuh temponya pas di hari ini ya. Bagaimana kalau udah telat 1 hari? Tentunya teror lewat WhatsApp ataupun teleponnya itu akan lebih ganas lagi. Nah, itu adalah resiko yang kedua. Nah, resiko yang selanjutnya tentunya adalah slik OJK. Nah, kalau ini udah nggak perlu dilakukan lagi ya guys ya. Udah banyak teman-teman kita yang statusnya itu kredit macet ya gara-gara Lazada Pay Later. Dan kemungkinan besar juga akan sama halnya kalau kalian galbay di produk pinjaman last bond ini ya. Oke, dapat poinnya ya guys ya. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini, buat teman-teman yang butuh informasi seputar pinjaman online dan Pay Later, kalian bisa kunjungi channel Alpha Story saya ini ya. Karena di channel ini saya banyak membahas pinjaman online perbankan maupun pinjaman online dari P2P ya. Oke, demikian aja video pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.